Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Fatimah, NIM A2201900060. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang telah saya susun. Di dalam makalah ini memuat 3 pembahasan pokok, yaitu yang pertama, urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Kedua, konsepsi dan instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru dan atau calon guru. Yang pertama adalah urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran sangat penting bagi seorang guru dan calon guru, karena tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal apabila seorang guru memiliki perencanaan pembelajaran yang matang. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Urgensi pengelolaan kelas sama pentingnya seperti perencanaan pembelajaran. Pengelolaan kelas artinya seorang guru dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik. Apabila suasana kelas aman, nyaman, dan kondusif, maka peserta didik dapat menerima apa yang disampaikan oleh guru. Dengan begitu, tujuan pembelajaran akan dapat terwujud. Selanjutnya adalah konsepsi dan instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Pertama, definisi, tujuan, prinsip, dan manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, mulai dari cara yang akan digunakan, materi, media, dan cara menyampaikan materi. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah untuk membuat kegiatan pembelajaran lebih terencana dan lebih tertata, sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya adalah prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memberi keterampilan dan pengetahuan praktis. Kedua, kesiapan belajar adalah dasar pengajaran. Ketiga, mempertimbangkan keunikan peserta didik. Keempat, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus atau indikator, dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang keempat adalah menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru. Manfaat perencanaan pembelajaran adalah sebagai petunjuk dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, sebagai aturan yang mendasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat. Yang ketiga adalah sebagai pedoman kerja untuk guru dan murid. Yang keempat, sebagai alat ukur untuk mengetahui ketetapan dan keterlambatan kerja. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai kemampuannya. Tujuan pengelolaan kelas adalah menciptakan suasana kelas dan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah untuk tercapai. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah: yang pertama adalah hangat dan antusias, kedua tantangan, ketiga bervariasi, keempat keluasan, kelima penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin diri. Selanjutnya adalah manfaat pengelolaan kelas adalah untuk membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menciptakan suasana kelas dan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, dan kondusif, sehingga peserta didik dapat menerima materi yang disampaikan oleh guru dengan optimal. Selanjutnya adalah landasan dasar yuridis dan teoritik perencanaan pembelajaran. Dasar yuridis dalam perencanaan pembelajaran yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional. Keempat, Permendiknas
nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetisi lulusan atau SKL. Dasar teoritik perencanaan pembelajaran adalah sistematis. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembelajaran harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Segala bentuk kegiatannya harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada. Selanjutnya adalah instrumentasi, rangkaian analisis kebutuhan peserta didik, penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan bahan ajar, strategi dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Rangkaian analisis kebutuhan peserta didik merupakan proses yang harus ditempuh oleh guru untuk menentukan bagaimana kebutuhan peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing. Kedua adalah penentuan tujuan pembelajaran yang merupakan kegiatan untuk menetapkan apa saja tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah pemilihan bahan ajar, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memilih bahan ajar yang akan digunakan. Pemilihan bahan ajar ini akan sangat menentukan bagaimana hasil belajar peserta didik ke depannya. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran, yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menentukan apa saja cara yang akan ditempuh untuk mengorganisasikan bahan, peralatan, waktu, dan materi pelajaran peserta didik untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah metode pembelajaran, adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam bentuk kegiatan praktis dan nyata. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran, merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan materi pelajaran dari guru ke peserta didik. Selanjutnya adalah penilaian hasil belajar, merupakan kegiatan menilai hasil belajar untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik setelah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir adalah implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru dan atau calon guru. Implikasi perencanaan pembelajaran bagi guru adalah tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Perencanaan pembelajaran memberikan dampak besar bagi kinerja guru, karena dengan perencanaan pembelajaran maka guru sudah merencanakan bagaimana dan apa saja langkah yang akan ditempuh ke depannya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang terakhir adalah implikasi pengelolaan kelas bagi guru, yaitu memberikan dampak yang besar dalam keberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kelas yang baik dan benar akan mempengaruhi minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika guru dapat memberikan suasana kelas yang aman, nyaman, dan kondusif, maka peserta didik akan lebih mudah untuk menyerap materi apa saja yang telah disampaikan oleh guru. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.